Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubu. Hari ini kita bakal obrolin handphone yang satu ini, yaitu Xiaomi 11T. Satu buah handphone yang katanya lebih gampang dicari dan juga lebih tepat untuk digunakan dari 11T series. Apakah worth it? Yuk kita coba obrolin. Sekaligus gue ceritain experience gue menggunakan Xiaomi 11T. Gue bakal bikin disclaimer dulu ya, karena video ini tadinya memang tidak direncanakan. Gue sempat reach out ke teman-teman dari Xiaomi Indonesia untuk minta akses pembelian Xiaomi 11T Pro, karena emang gue penasaran ya, kemakan sama hype chargernya yang cepet gitu kan, gak ketinggalan sama Snapdragon 888-nya. Tapi memang karena barangnya itu cukup limited, akhirnya gue ditawari sama Xiaomi Indonesia, yaitu Xiaomi 11T. Pas ditanya apakah gue mau, ya sesimpel jawabannya adalah iya. Jadi pada akhirnya gue kerjasama dengan Xiaomi Indonesia untuk mendeliver video ini, experience gue menggunakan Xiaomi 11T. Gue mulai ceritanya ya. Selama penggunaan gue menggunakan Xiaomi 11T ini, bisa gue bilang gue amazed, karena banyak hal yang bisa gue bilang si Xiaomi 11T ini banyak benernya. Tapi tentu yang namanya handphone kan tidak ada yang sempurna ya. Kalau gue pribadi ada beberapa hal yang jatuhnya menjadi saran gue untuk lo rubah secara settingan, secara langsung out of the box di saat lo akan menggunakan si Xiaomi 11T ini. Yang pertama adalah merubah settingan layar dari 60Hz refresh rate menjadi adaptive sync 120Hz. Jujur gue sebenarnya agak bingung kenapa by default si Xiaomi 11T ini tidak langsung di set ke 120Hz. Tapi asumsi gue mungkin ini adalah terkait dengan masalah baterai ya. Karena memang experience gue menggunakan si Xiaomi 11T ini dengan settingan out of the box-nya bisa dibilang adalah experience gue dengan Xiaomi yang secara baterai itu paling hemat di tahun 2021. Walaupun di saat gue merubah settingannya, ini bisa dibilang experience-nya jadi berbeda. Tapi nantilah bakal gue ceritain di video ini lebih lanjut. Sekarang gue beralih dulu ke settingan kedua yang harus lo rubah di saat lo baru menggunakan si Xiaomi 11T. Itu adalah di bagian settingan warna dari vivid menjadi original color. Gue ngerti emang ini preferensi pribadi sekali gitu ya, tapi satu hal yang emang gue pengen lihat adalah si kreator ini sebenarnya pengen ngasih pewarnaan videonya seperti apa tanpa terganggu algoritma dari pewarnaan handphone itu sendiri. Ya, benar. Tentu memang pewarnaannya tidak bisa rata tiap handphone karena terkait dengan masalah hardware juga. So, in a way, dengan merubah settingan ke original atau ke settingan standar, kita jadi bisa menilai sebenarnya hardware dari handphone yang kita gunakan itu secara layar sebenarnya seperti apa. Setidaknya itu yang menjadi standar gue untuk ngetes layar dari masing-masing handphone. Walaupun memang ada catatannya sedikit, awal merubah settingan layar menjadi original color, lo akan merasa layar akan menjadi lebih kekuningan dibandingkan dengan mode vivid atau mode saturated. Nah, selepas gue merubah settingan-settingan awal dari handphone ini, gue sekarang berani bilang kalau memang experience terbaik gue menggunakan Xiaomi di tahun 2021 adanya di Xiaomi 11T ini. Seimbang lah antara harga yang lo bayarin, yaitu 5.999.000 dengan experience dan juga spesifikasi yang lo dapatkan. Pertama kali megang handphone ini, jujur-jujuran aja, emang ini bukan Xiaomi paling slim dan juga paling tipis yang pernah gue pegang. Tapi ketebalan 8,8 mili di Xiaomi 11T ini menurut gue masih fair. Dan rasa di tangannya masih nyaman dengan ataupun tanpa casing. Permainan lakukan di bagian belakang handphone ini emang menurut gue jadi kunci kenyamanan grip Xiaomi 11T. Impact-nya tentu adalah untuk daily usage, ini enak banget termasuk untuk swiping, typing, dan juga ya permainan lo hari-hari dengan handphone lah. Benar, secara dimensi emang handphone ini lumayan lebar dan juga tinggi. Aktivasi dari one hand mode itu diperlukan untuk menggapai ikon-ikon yang ada di bagian atas kalau lo nggak pengen merubah posisi tangan lo gitu ya. Caveat dari penggunaan one hand mode ini memang lebih mudah kalau kita menggunakan home buttons dibandingkan dengan gestures. Karena di saat kita menggunakan gestures untuk mode navigasi kita perlu mengaktifkan quick ball untuk menjadi shortcut menggunakan one hand mode. Jadi emang jatuhnya tebang pilih lah. Lo pengen lebih gampang menggunakan one hand mode atau lo pengen lebih mudah dengan gestures untuk navigasi sehari-hari. Ya, pilihannya seperti biasa ada di lo. Dari sisi desain, Xiaomi 11T ini masih sangat mengandalkan look Xiaomi di tahun 2021, yaitu bentuknya seperti ini. Walaupun apresiasi akan gue berikan untuk kamera bump yang tidak tebal,
glass back dengan finishing matte untuk warna Moonlight White yang gue pegang, dan juga layar depan yang sudah 6,67 inci flat AMOLED display. Kualitas layar so far yang gue pegang ini aman, tidak ada hitam-hitam creeping in di pinggir layar, dan pas gue tes pakai background hitam juga tidak ada bleeding di pinggiran layar. Shadow pun sampai sekarang jatuhnya masih aman-aman aja. Untuk dipakai multimedia, layar dari Xiaomi 11T ini sudah enak, warnanya rich walau dengan mode original color ataupun standar yang gue gunakan. Dan untuk speakernya, dia masih main di mid dan juga treble, less punchy on bass kalau untuk multimedia ya. Kalau untuk pakai main game seperti Call of Duty Mobile, suaranya udah cukup ngebas. Oh iya, ngomongin soal layar ya, karena kan layar itu adalah interaksi kita yang paling banyak dengan handphone sehari-hari gitu ya. Si Xiaomi 11T ini punya semacam pleasing feeling di saat kita mencet layar atau typing gitu ya, dan kita mengaktifkan vibration-nya. Walaupun emang ada suara yang seperti tuk gitu ya, seperti ini. Tapi lagi-lagi, walaupun ini selera pribadi, menurut gue adalah satu buah perasaan yang pleasing yang ya bisa dibilang ini memang jadi ciri khas Xiaomi dengan harga 5 juta ke atas. Masih ngomongin soal layarnya, dengan 120Hz Adaptive Sync untuk kita scrolling social media juga hitungannya udah nyaman, dan dengan sampling rate 480Hz bikin handphone ini cukup responsif untuk main game, setidaknya untuk seorang casual gamer seperti gue. Nah, tapi kan tentu yang namanya handphone itu pembahasan nggak cuman layar doang ya. Banyak banget yang lain, performanya, baterainya, kameranya. Oke, kita bakal bahas sekarang bagian-bagian itu satu-satu, mulai dari bagian performanya dulu. Secara chipset, Xiaomi 11T ini menggunakan Dimensity 1200 Ultra. Proses fabrikasinya 6 nanometer, jadi seharusnya by design memang sudah oke untuk kelasan handphone dengan harga 5.999.000. Kalau kita coba cek angka-angka benchmark, kita bisa mendapatkan angka 509.769 untuk Antutunya, dan juga angka single core 820 dan juga multi core score 2955 saat kita ukur dengan Geekbench. Terus nih, kalau kita coba iseng-iseng edit video menggunakan VN, karena itu adalah salah satu aplikasi paling populer saat ini, proses video 1080 durasi 4 menit, perlu waktu proses sekitar 2 menitan, sementara untuk ekspor videonya sendiri dengan durasi total 4 menit 38 detik diekspor ke 4K, memerlukan waktu hanya 4 menit 7 detik saja. Nah, mungkin lo bertanya-tanya ya, lo kok tumben-tumbenan gue ngomongin masalah ngedit video menggunakan handphone. Karena kan gini, si Xiaomi 11T ini ngebahas atau mengangkat tema cinemagic, dimana kalau kita ngomongin masalah cinema itu nggak cuma masalah shotnya aja, masalah lensanya aja gitu ya, tapi juga masalah proses post-pro-nya. That's why gue mengangkat masalah ini. Dan karena gue tidak terlalu banyak pengalaman mengedit video menggunakan handphone, silahkan tulis di kolom komentar, apakah menurut lo mengekspor video 4K selama 4 menit 7 detik itu adalah angka yang cepat atau tidak? Gue tunggu komentarnya. Proses editing gue sendiri di saat menggunakan aplikasi VN ini dengan source video 4K dan pakai acara rekam suara atau VO juga di Xiaomi 11T ini, menurut gue aman-aman aja. Walaupun jujur gue merasa agak canggung di awal karena tidak terbiasa dengan app-nya, but at least ukuran layar dan juga kegagasan dari handphone ini dalam mengolah data menurut gue masih aman-aman aja. By the way, untuk masalah shoot video, si Xiaomi 11T ini juga hitungannya udah lumayan banget ya. Ada beberapa instastory berbayar yang gue produce, gue rekam, dan juga gue edit menggunakan si Xiaomi 11T Pro ini. Secara hasil gambarnya menurut gue sudah enak dilihat, terutama kalau emang kita menggunakan mode Pro, karena secara exposure dan juga shutter speed bisa di lock. Jadi teori-teori cinema yang lo lihat di YouTube itu bisa banget lo pakai di handphone ini. Kalaupun ada sedikit keluhan di saat gue menggunakan mode Pro Xiaomi 11T ini untuk merekam video, itu adalah masalah di autofocus. Kalau misalnya gue lagi mengambil gambar yang bisa dibilang gambarnya ini tidak banyak kontras, autofokusnya itu seperti tidak bermain. Harus gue tap dulu, baru fokusnya itu akan berpindah ke barang atau ke benda yang gue inginkan. Sedikit hiccup di sana, semoga bisa diimprove lewat updatean firmware yang akan datang within couple weeks atau couple months. Hopefully. By the way, kalau ada yang penasaran dengan hasil video yang gue bikin menggunakan Xiaomi 11T Pro, ini dia hasilnya.
Bismillah, udah tahu dong kalau Redmi 10 ini salah satu HP yang paling dicari karena baterainya sudah 5000 mAh, kameranya 50 megapiksel, plus performanya sudah oke, pakai Helio seri G. Nah, again, kalau kita merefer ke video yang tadi baru aja gua pasang, si Xiaomi 11T ini bener-bener mengambil gambar dengan image yang looknya stunning, padahal beberapa gambar yang lo lihat tadi itu jatuhnya bukan 4K ya, pas gua ambil menggunakan 1080. Karena toh ditonton secara vertikal juga, jadi mungkin masih aman gitu ya kalau gua tidak menggunakan mode 4K-nya. Tapi satu hal yang harus gue highlight di sini adalah beberapa look yang gue miliki ini menurut gue pribadi tidak akan bisa gue dapatkan kalau tidak menggunakan mode Pro. Balik lagi karena ada teori-teori cinema yang memang harus gue apply di sini untuk bisa mendapatkan gambar itu yang pertama. Dan yang kedua tentu adalah peranan sensor kamera 108 megapikselnya yang memang sudah besar ukurannya, itu membuat gambarnya jadi bisa dibilang lebih pleasing pula. By the way, tentu kita di sini nggak cuma ngomongin masalah video aja, kita juga perlu ngomongin sedikit tentang hasil foto dari Xiaomi 11T Pro. Gue akan bilang begini, jarang-jarang banget gue bisa melihat hasil foto Xiaomi itu mateng straight out of cam. Jadi thumbs up menurut gue untuk algoritma yang dimiliki oleh Xiaomi 11T untuk kameranya, karena hasil straight out of cam-nya sekali lagi ini bisa langsung di-post dengan minim atau bahkan tanpa retouch sekalipun. Sempurna tentu enggak, ada sedikit-sedikit hasil foto dengan mode HDR yang menurut gue sedikit overpush di bagian shadow, tapi emang ketahuan bangetnya kalau kita cari-cari lah kelemahan dari satu buah kamera handphone. Kalau untuk seorang casual user, sepertinya tidak akan aware-aware banget dengan kelemahan ini. Kita sekarang akan pindah ke bagian baterai. Xiaomi 11T ini seperti yang tadi gue bilang, itu terbaik yang pernah gue coba dari Xiaomi di tahun 2021. Dengan catatan lo tidak merubah settingan out of the box. Tapi di saat gue mengaktifkan Adaptive Sync 120Hz-nya, terus juga always on display-nya gue nyalain di handphone ini dan nggak mati, selalu nyala terus gitu ya. Xiaomi 11T ini secara performa baterai seperti ini. Tadi pagi jam setengah 6 itu gue lihat kondisi baterai ada di angka 90%, dan sekarang jam setengah 11 malam itu kondisi baterai ada di angka 23%. Penurunannya lumayan, tapi dengan screen on time itu hanya tanda kutip ada di angka 3 jam 21 menit aja. Bukan yang paling mewah, bukan yang paling wah, tapi setidaknya untuk di tahun 2021, I'm pretty happy dengan performa baterai dari Xiaomi 11T. Untungnya adalah Xiaomi 11T ini punya charger 67 watt yang diklaim bisa mengisi 100% hanya dalam waktu 36 menit. Jadi di saat emang lo lagi terburu-buru, si chargeran tadi akan membantu kondisi baterai lo di saat lo lagi butuh ngecharge dengan cepat. Salah satu yang sering di-highlight dari handphone Xiaomi adalah MIUI. Beberapa suka, beberapa nggak suka gitu ya. So far yang gue alami, ada kalanya emang beberapa animasi dari MIUI ini malah membuat handphone terasa tidak gegas. Terasa ya, hanya karena animasinya aja. Tapi ada kalanya juga gue amazed dengan MIUI yang dimiliki oleh Xiaomi 11T ini karena mencoba memberikan experience yang berbeda. Walaupun emang terkadang jatuhnya jadi nggak ringkes gitu ya. Tapi emang jujur ya, untuk masalah si MIUI ini, lagi-lagi masalahnya adalah preferensi pribadi banget. Ada yang suka, ada yang nggak suka, ada yang ngerasa oh ini harus di custom pakai Gcam ini itu apa semua segala macam, oh yang ini harus begini begini, tau lah. Yang pasti kalau gue simpel-simpel aja gitu ya, selama out of the box bisa dipakai. Ada beberapa hal yang mungkin harus dikompromiin, tapi untuk beberapa task utama hitungannya nyaman, ya gue nggak rewel. Dan so far Xiaomi 11T ini tidak membuat gue rewel. Jadi ngerti lah ya kalau dia untuk pekerjaan utamanya hitungannya masih aman-aman aja. Nah, ada juga yang suka bertanya nih, masalah sinyal gimana bang? Nah, so far si Xiaomi 11T ini menurut gue aman-aman aja karena gue tidak menemukan masalah sama sekali di saat gue menggunakan si Xiaomi 11T ini. Sekarang kalau ditanya, apakah handphone ini worth it? Gini, kalau lo termasuk orang yang senang membandingkan harga dengan spesifikasi, ya tentu worth it. Membandingkan antara harga dengan performa, handphone ini juga masih worth it. Walaupun emang secara keseluruhan gue akan akuin ya, dari sisi software Xiaomi 11T ini masih punya ruang untuk improve. Untungnya Xiaomi itu adalah satu buah perusahaan yang lumayan rajin lah menggulirkan update-updatean. Jadi gue cukup yakin in time Xiaomi 11T ini akan maksimal secara performanya, softwarenya, dan berbanding dengan nantinya uang yang akan lo bayarkan. Tapi ini adalah pendapat gue ya, setelah kurang lebih 1 minggu lah menggunakan si Xiaomi 11T. Dan gue tahu lo udah banyak ngeliat review handphone ini di luar sana. Plus lo juga mungkin sudah mencoba sendiri handphone ini ya. Jadi silahkan tulis di kolom komentar gimana menurut lo tentang Xiaomi 11T. Tulis, kita diskusi secara sehat. Dan buat sekarang, Taufik Nobo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.